Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri Alas Mati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seorang perempuan muda yang terpasung di sebuah ruangan lembab dengan kedua kaki yang ditindih sebuah kayu besar itu terus meracau dan memaki kasar kepada setiap orang yang datang untuk melihat kondisinya. Perempuan muda yang masih berusia kurang dari 17 tahun itu terlihat sangat mengenaskan. Tubuhnya sangat kurus dan rambutnya kusut, tidak beraturan. Dengan daster lusuh di tubuhnya yang sudah lama tidak diganti oleh keluarganya. Perempuan cantik yang pernah menjadi kembang desa itu mulai kehilangan kewarasannya setelah suaminya meninggal dengan tiba-tiba. Padahal saat itu usia pernikahan mereka masih kurang dari 3 bulan lamanya. Warga sekitar menduga penyebab dari hilangnya kewarasan perempuan malang itu adalah karena meninggalnya suami yang sangat disayanginya itu. Tapi sebenarnya apa yang menjadi dugaan warga sekitar tempat tinggal perempuan tersebut sama sekali bertolak belakang dengan apa yang terjadi kepada perempuan muda itu. Kewarasannya hilang dikarenakan faktor lain yang mungkin dianggap tidak masuk akal oleh sebagian orang. Hari itu setelah 1 tahun lamanya perempuan muda yang dulunya sangat cantik itu dipasung di sebuah ruangan berukuran 3 x 3 meter di belakang rumah orang tuanya. Datanglah seorang pria muda tampan dengan tubuh ideal ke tempat perempuan itu dipasung. Hari itu tidak seperti biasanya. Ketika didatangi seseorang, maka perempuan muda yang sudah hilang kewarasannya itu akan meracau, memaki, bahkan mengamuk, tapi tidak pada hari itu. "Coba lepaskan saja, Pak. Kasihan anak Bapak. Nanti dia akan lumpuh karena kakinya tertindih batang pohon randu ini," ujar Sudiro kepada Pak Noto setelah dia memagari ruangan tempat perempuan muda bernama Sri Kanti itu berada. "Apakah aman, Mas Diro?" tanya Pak Noto dengan rasa penuh khawatir. "Mudah-mudahan aman, Pak. Saya sudah menguji energi dari jin yang merasuki raga anak Bapak ini," jawab Sudiro dengan tenang. Pak Noto yang juga dibantu oleh Hari, Mbak Jono dan Lenardi dan beberapa orang lainnya pun perlahan-lahan mulai membuka pasung yang terpasang di kedua kaki Sri Kanti. Perempuan muda yang biasanya akan mengamuk jika ada yang mendekati dirinya itu kini terlihat tenang dan terus tersenyum ke arah Sudiro. "Bawa Dek Kanti keluar, lalu mandikan pakai air biasa saja, Bu," pinta Sudiro kepada Bu Harti dan juga Sri Asi serta beberapa keluarga lainnya. "Sekarang tinggalkan saya di sini sendiri. Saya akan mencoba menelusuri dari manakah makhluk gaib yang telah menguasai tubuh Sri Kanti selama ini," Ibu Sudiro menjelaskan kepada Pak Noto dan yang lainnya. Setelah membuka tabir penghalang yang menutupi sosok makhluk gaib berwujud lelaki tua bertubuh pendek bertelinga seperti kambing dan memiliki taring panjang di sudut bibirnya, Sudiro pun langsung mengajak sosok makhluk gaib yang selalu menutup kedua lubang telinganya dengan daun telinga miliknya yang sangat lebar tersebut. Awalnya Sudiro hanya menanyakan siapakah orang yang menyuruh makhluk gaib itu untuk menempati raga tanpa sukma milik Sri Kanti. Tapi karena sosok makhluk gaib menyeramkan itu seolah tidak mendengar apa yang telah dikatakan oleh Sudiro. Akhirnya Sudiro pun kembali mengambil 2 buah jarum yang menjadi senjata andalannya. Jarum yang berukuran sangat kecil itu lalu melayang dan perlahan bergerak ke arah sosok makhluk gaib bertubuh pendek tersebut. Jarum kecil yang melayang dari telapak tangan Sudiro ke arah sosok tersebut tiba-tiba saja menyala seperti terbakar dan dengan perlahan pun mulai membesar menjadi seukuran jari telunjuk orang dewasa. Ketika 2 jarum yang telah membesar dan terlihat panas membara itu mengarah ke daun telinga makhluk gaib itu, makhluk gaib yang kekuatannya masih berada di bawah Sudiro itu pun lalu mengatakan siapa yang memerintahnya untuk menempati tubuh Sri Kanti. "Aku hanya makhluk suruhan, Den. Tolong lepaskan aku. Jangan kau musnahkan aku," ujar sosok makhluk gaib bertubuh pendek tersebut.
Siapa namamu dan siapa yang menyuruhmu? Namaku Kala Ireng, Den. Aku adalah jin pesuruh dari seorang dukun sakti yang juga memiliki jin-jin perewangan lainnya yang sangat sakti pula, jawab sosok jin bernama Kala Ireng itu. Lalu selain dukun sakti yang mengirimmu masuk ke dalam tubuh perempuan itu, adakah hal lain yang kau tahu, Kala Ireng? Aku berada di sana ketika perempuan yang kehilangan sukmanya itu bertempur dengan dukun sakti majikanku dan juga 3 jin sakti perewangannya, Den, jawab Kala Ireng menjelaskan. Apakah Srikanti juga memiliki ilmu hitam yang sangat hebat hingga dia harus dikeroyok oleh dukun sakti serta para perewangannya? Tanya Sudiro yang sepertinya meragukan cerita dari Kala Ireng itu. Kalau Raden tidak mempercayaiku, datanglah ke Sendang Keramat yang berada di tengah alas mati. Aku yakin dengan kemampuan Raden yang sangat hebat ini, Raden bisa mencari tahu lebih jelas lagi tentang apa yang terjadi pada perempuan kosong tanpa jiwa itu, balas Kala Ireng dengan yakin. Apakah kau akan memberitahu di mana Sendang Keramat itu berada, Kala Ireng? Lebih baik aku menjadi pengabdimu, Raden. Aku yakin kau dapat menuntunku menuju jalan kebaikan. Kau memang selalu bermulut manis, Kala Ireng. Kau tidak ubahnya jin serta siluman yang terus berusaha menyesatkan manusia. Kelemahanku ada di ubun-ubun kepalaku, Raden. Jika aku menipumu atau menyesatkanmu, kau bisa langsung membakarku dengan jarum yang berisi ajian sindung geni itu, ujar Kala Ireng sambil menundukkan kepala. Kalau begitu, mulai saat ini namamu bukan lagi Kala Ireng. Kau aku beri nama Ki Blarak, balas Sudiro yang langsung menanam 2 jarum yang panas membara itu di bagian atas kepala Kala Ireng atau Ki Blarak itu. Kenapa kau malah memberiku tambahan energi, Raden? Tanya Ki Blarak yang merasa tubuhnya dirasuki oleh sebuah energi besar. Supaya kau tidak mengkhianatiku, Ki. Dan jangan panggil aku dengan sebutan Raden. Panggil saja namaku Sudiro. Setelah mendapatkan informasi dari Ki Blarak, Sudiro pun lalu keluar dari dalam ruangan lembab tempat keluarga Pak Noto memasung tubuh Srikanti. Sudiro pun langsung meminta kepada Pak Noto untuk membawanya kembali menemui Srikanti yang kini terlihat lebih baik dari sebelumnya. Walau tatapan mata Srikanti kosong dan hampa, tapi kini wajah Srikanti tidak terlihat pucat seperti sebelumnya. Saya akan memagari tubuh Srikanti agar tidak dimasuki sosok-sosok jin yang dikirim seorang untuk menguasai tubuh Srikanti, ujar Sudiro kepada Pak Noto dan juga keluarganya. Jadi setelah ini jangan lagi memasung Srikanti di ruangan itu. Dan satu lagi, tolong kayu randu yang telah memasung Srikanti selama 1 tahun itu segera dibakar saja. Tidak hanya memagari tubuh kosong Srikanti, Sudiro pun meminta jin kuat yang sudah lama menjadi perewangannya untuk menjaga tubuh Srikanti dan juga rumah Pak Noto. Sudiro memang terlahir di dunia hitam ilmu kejawen. Tapi setelah Sudiro dapat dikalahkan oleh seorang kiai yang akhirnya membimbing Sudiro kembali ke jalan yang benar, Sudiro pun perlahan berubah dan mulai membantu orang-orang yang sedang mengalami gangguan dari sosok makhluk gaib kiriman ataupun makhluk gaib yang memang menginginkan seseorang. Setelah dapat menghabisi dukun sakti yang bernama Mbah Stronggot, Sudiro pun mulai mencari kebenaran tentang misteri kematian keluarganya. Dengan rasa penuh dendam, Sudiro pun akhirnya mendatangi rumah pamannya yang bernama Lek Pujo untuk mencari informasi tentang penyebab kematian seluruh keluarganya. Setelah menceritakan apa yang diketahuinya, Lek Pujo pun lalu memberikan semua surat-surat tanah milik orang tuanya yang sudah lama mereka titipkan kepada Lek Pujo. Dan memang benar apa yang diceritakan Mbah Stronggot sebelum kematiannya. Jika sebenarnya yang menginginkan harta milik orang tua Sudiro adalah Pak De Cipto. Karena merasa kesal dengan tidak tuntasnya dendam yang selama bertahun-tahun disimpannya, Sudiro pun mulai melampiaskan dendamnya kepada anak-anak dari Pak De Cipto. Hingga akhirnya Sudiro berhasil dikalahkan oleh seorang kiai yang menolong anak tertua Pak De Cipto yang sudah beberapa kali dikirimnya santet kembang geni. Pertemuannya dengan seorang kiai sepuh itu akhirnya merubah cara berpikir Sudiro dan juga membawa Sudiro kembali ke jalan kebaikan. Kiai sepuh itu meminta kepada Sudiro untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dengan membantu tanpa pamrih orang-orang yang memiliki permasalahan pelik yang berkaitan dengan gangguan dari makhluk gaib. Sudiro yang memang memiliki kesaktian tinggi itu kini juga dibantu oleh sosok kiai sepuh yang terus memantau segala tindak tanduk Sudiro. Pada beberapa kesempatan, Sudiro juga pernah dibantu langsung oleh kiai sepuh yang datang untuk memberitahu kelemahan
dari musuhnya. Salah satunya adalah ketika Sudiro menghadapi sosok buto yang membawa bandoso di desa Karangsari. Kiai Sepuh yang menjadi guru dari Sudiro itu datang untuk memberitahu kelemahan buto sakti itu. Setelah kejadian di desa Karangsari tersebutlah, sosok Sudiro mulai dicari banyak orang untuk dimintai bantuannya. Sama seperti halnya Pak Noto yang terus berusaha mencari Sudiro, walau mereka berada di wilayah lain yang sebenarnya sangat berjauhan dengan tempat di mana Sudiro tinggal saat itu. Tapi akhirnya takdir mempertemukan Pak Noto dengan Sudiro melalui perantara Lek Nardi. Perlakukanlah Sri Kanti dengan baik, Pak, Bu, karena Sri Kanti hanyalah seseorang yang salah dalam mengambil keputusan hingga menyebabkan dirinya mendapatkan nasib yang seperti ini, ujar Sudiro kepada Pak Noto dan juga Bu Harti. Apakah anak kami dapat kembali normal, Mas Diro? Tanya Bu Harti yang sangat sedih melihat kondisi anak sulungnya tersebut. Saya akan bantu semaksimal mungkin, Bu, tapi semua tergantung dari Sang Maha Pencipta, karena sesungguhnya hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik bagi setiap makhluknya, jawab Sudiro dengan lemah lembut. Ketika malam semakin larut, Sudiro yang tadinya hendak pergi menuju ke Sendang Keramat yang berada di Alas Mati, tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya sebuah energi besar yang tiba-tiba menyerang rumah Pak Noto. Sudiro yang kala itu masih bersama Pak Noto, Mbak Jono, Lek Nardi dan beberapa orang lainnya pun mulai merasakan hawa panas yang datang malam itu. Banaspati, Le, ujar Mbak Jono yang mulai bersiap mengeluarkan pusaka yang selalu dibawanya kemanapun beliau pergi. Bukan, Mbak, yang datang bukan lagi Banaspati, tapi raja dari para Banaspati, balas Sudiro yang mulai merapalkan mantra aji pelindung untuk membuat pagar gaib yang lebih kuat lagi. Sampean tolong jaga semua orang yang ada di dalam rumah ini, Mbah. Jika pagar gaib saya buat jebol, maka akan banyak makhluk gaib yang langsung menyerang orang-orang yang ada di rumah ini, terutama Sri Kanti, ujar Sudiro menjelaskan kepada Mbak Jono dan yang lainnya. Teruslah berdoa, mohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Agung. Jangan sampai hati dan pikiran kosong. Bu Sudiro yang langsung melangkah pergi keluar rumah Pak Noto. Sesampainya Sudiro di pelataran rumah Pak Noto, Sudiro pun telah ditunggu sosok makhluk bertubuh besar yang diselimuti api dengan satu tanduk merah menyala di keningnya. Sosok makhluk gaib tersebut seperti sangat marah kepada Sudiro karena mengetahui jika Sudiro telah berhasil mengeluarkan Kala Ireng atau yang telah diberi nama baru dengan sebutan Kiblarak oleh Sudiro sendiri dari dalam tubuh Sri Kanti. Selain telah ditunggu sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi, Sudiro pun melihat sosok lelaki tua yang berdiri tepat di depan jin yang tubuhnya diselimuti kobaran api itu. Jangan kau ganggu urusanku, anak muda. Sekarang pergilah dan kau tidak perlu mati hari ini, ujar sosok dukun yang ternyata adalah sosok Mbak Rogo. Aku hanya menolong seseorang yang telah kalian perlakukan dengan biadab. Pergi dari tempat ini, Mbah, dan nikmati hari esokmu dengan damai, balas Sudiro yang membuat Mbak Rogo menjadi murka. Tanpa banyak bicara, Mbak Rogo pun langsung menyerang Sudiro dengan ajian lembu sekilan yang dilesakannya dari jarak jauh. Tapi sepertinya Sudiro sudah mempersiapkan semua hal. Kain mori yang diambilnya dari gadis yang mati di hari Anggoro Kasi atau Salasa Kliwon itu ternyata sudah menjadi pelindung bagi Sudiro dari serangan ajian apapun. Aku tidak akan memaksa sampean untuk pergi dari tempat ini, Mbak. Tapi jika kau tidak dapat melihat mentari pagi di esok hari, maka jangan pernah kau menyalahkanku, ujar Sudiro yang terlihat mengambil beberapa jarum berkarat dari saku celananya. Sudiro yang mulai merapalkan mantra ajian Sindung Geni pun merasakan adanya energi lembut yang masuk menembus dinding gaib pelindung yang telah dibuatnya. Awalnya Sudiro mengira jika energi yang lembut itu tidaklah berbahaya baginya. Tapi setelah seluruh tubuh Sudiro diselimuti energi jahat dari ajian Karang Betu itu, tubuh Sudiro pun tiba-tiba saja menjadi kaku dan tidak dapat digerakkan. Jarum-jarum yang ada di genggaman tangan Sudiro pun mulai berjatuhan ke tanah. Dan hal itu membuat Mbak Rogo tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan musuhnya dia mematung tidak berdaya. Kau terlalu sombong, anak muda. Apa kau pikir badong mori yang kau gunakan itu dapat membuatmu kebal dari semua ajian? Ujar Mbak Rogo dengan tawanya yang membahana. Tapi tawa dari Mbak Rogo tidak berlangsung lama setelah tiba-tiba Mbak Rogo memuntahkan darah segar dari mulutnya. Nafas Mbak Rogo pun memburu dan setelah itu dia berteriak lantang menahan rasa sakit akibat serangan yang sama sekali tidak pernah dia duga.
Tidak lama kemudian tubuh Mbak Rogo pun tersungkur ke tanah karena terkena ajian sindung geni yang telah dialirkan ke semua jarum yang dijatuhkan ke tanah oleh Sudiro. Jarum-jarum tersebut masuk ke dalam tanah dan langsung melesat ke arah Mbak Rogo, menuju kedua telapak kakinya karena lesatan ajian sindung geni terbilang sangat cepat. Mbak Rogo pun tidak dapat mendeteksi datangnya jarum-jarum berisi ajian sindung geni tersebut. Sosok Raja Banaspati yang kebingungan melihat majikannya terkapar pun mencoba untuk pergi meninggalkan medan pertempuran. Tapi sepertinya Sudiro tidak membiarkan jin dengan kekuatan besar itu lepas begitu saja dari hadapannya. Ajian sindung jagat yang dengan seketika membentuk pusaran angin besar pun mulai mengelilingi tubuh dari sosok makhluk gaib yang menyala berkobar itu. Pusaran angin besar dari ajian sindung jagat itu akhirnya dapat melumat habis sosok makhluk yang memiliki kekuatan api dahsyat tersebut. Setelah dua lawan hebatnya tumbang, Sudiro pun lalu memanggil sosok Ki Blarak yang ada di dalam kamar Srikanti. Karena tidak ingin memiliki urusan lain, Sudiro pun memerintah Ki Blarak untuk mengembalikan tubuh Mbak Rogo yang selama ini menjadi majikannya tersebut. Aku tidak menyangka jika kau dapat mengalahkan dukun sakti itu dengan mudah, Diro, ujar Ki Blarak yang pandangan matanya menatap sosok tubuh Mbak Rogo yang telah terkapar itu. Di atas langit masih ada langit, Ki. Kesombongan pasti membutakan rasa dan hati nurani, dan karena kesombongannya itulah dukun sakti itu tidak mewaspadai serangan lawan, balas Sudiro yang membuat Ki Blarak takjub kepadanya. Kalau begitu, aku akan membawa tubuh Ki Rogo kembali ke rumahnya. Setelah itu aku akan mengantarmu ke Alas Mati, tempat Sendang Keramat berada, ujar Ki Blarak yang langsung melesat masuk ke dalam jasad Mbak Rogo. Tubuh Mbak Rogo yang sebelumnya sudah terkapar tidak berdaya pun mulai kembali bangkit setelah Ki Blarak atau Kala Ireng yang memang sangat ahli dalam merasuki tubuh seseorang dapat menguasai tubuhnya. Walau langkahnya terlihat gontai, tapi Ki Blarak tetap membawa tubuh Mbak Rogo kembali ke rumahnya. Saya sendiri tidak tahu siapakah sosok Mbak Rogo yang baru saja saya hadapi tadi, tapi sepertinya Mbak Rogo lah yang membuat Srikanti kehilangan kesadarannya, ujar Sudiro yang kembali masuk ke dalam rumah Pak Noto. Mbak Rogo itu, setahu saya adalah dukunnya Pak Samin, karena saya beberapa kali melihat Pak Samin sedang berbincang dengan Mbak Rogo, baik di rumah Pak Samin ataupun di rumah Mbak Rogo sendiri, sahut Mbak Jono menjelaskan. Ada juga yang bilang kalau Mbak Rogo itu adalah dekengan dari Pak Samin, hingga Pak Samin dapat menjadi kaya raya seperti itu, Ibu Mas Anjar menjelaskan. Siapapun Mbak Rogo, saya terpaksa menghabisinya tadi, karena jika tidak, maka dialah yang akan menghabisi saya dengan ilmu tingkat tinggi yang dia miliki, balas Sudiro. Setelah menunggu kedatangan Ki Blarak beberapa saat, Sudiro pun segera berpamitan kepada Pak Noto, Mbak Jono dan yang lainnya. Sudiro tidak ingin berlama-lama menangani permasalahan yang sedang dihadapi keluarga Pak Noto. Saya akan pergi ke Alas Mati, Pak, dan semoga di sana nanti saya akan mendapatkan jawaban atas apa yang terjadi pada Srikanti, pungkas Sudiro yang langsung melangkah pergi ke arah selatan desa. Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam menyusuri jalan setapak melewati ladang warga, Sudiro yang dipandu oleh Ki Blarak pun tiba di Alas Mati. Sebuah tempat yang memiliki aura mistis hitam pekat itu membuat Ki Blarak memberi peringatan kepada Sudiro akan bahayanya tempat berjuluk Alas Mati itu. Masuklah ke tubuhku, Ki. Kau akan lebih aman jika berada di dalam tubuhku. Kau hanya perlu memberitahuku arah mana menuju Sendang Keramat itu, ujar Sudiro kepada Ki Blarak. Tanpa menjawab perkataan Sudiro, Ki Blarak pun langsung melesat masuk ke dalam tubuh Sudiro dan mengarahkan langkahnya menuju tempat di mana Sukma Srikanti berada. Tapi ketika sedikit lagi Sudiro sampai di area Sendang Keramat, Sudiro pun langsung disambut makhluk-makhluk menyeramkan yang wujudnya sangat mengerikan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, demit-demit yang menjadi bawahan dari pemimpin tempat itu pun langsung menyerang Sudiro. Tapi Sudiro yang tubuhnya telah dilindungi oleh Badung Mori hanya tersenyum ketika segerombolan makhluk gaib yang menyerangnya terpental hingga ada beberapa yang langsung terbakar. Sudiro yang tidak ingin berlama-lama menghadapi puluhan makhluk gaib yang telah mengepungnya itu lalu melesatkan ajian sindung jagat yang langsung menghempaskan kawanan demit yang mencoba menangkapnya. Ternyata ada juga anak muda yang memiliki kesaktian tinggi. Akan lebih baik lagi jika kau bergabung dengan kerajaan kecilku, anak muda, ujar sosok perempuan cantik yang mengenakan kebaya hitam dengan jarik coklat tua.
serta selendang berwarna kuning muda. Kedatanganku ke tempat ini adalah ingin mencari sukma seseorang perempuan muda bernama Sri Kanti, dan aku tidak akan pernah mau menjadi budak dari jin jahat sepertimu, Nyai, balas Sudiro dengan tegas. Di tempat ini tidak ada gadis bernama Sri Kanti, anak muda. Akulah pemimpin tertinggi di tempat ini, dan namaku adalah Nyai Sukma Ayu, tegas sosok perempuan yang sangat cantik tersebut. Dialah yang membantu Sri Kanti membunuh suaminya sendiri, karena Sri Kanti merasa sakit hati kepada suaminya itu, ujar Ki Blarak yang berada di dalam tubuh Sudiro. Aku dapat memberimu dua pilihan, Nyai. Yang pertama, kau serahkan sukma Sri Kanti secara baik-baik, dan aku akan pergi dengan damai. Yang kedua, serahkan Sri Kanti setelah aku mengobrak-ngabrik istana kecilmu ini. Lalu aku akan pergi membawa kedamaian bagi para penduduk desa yang bisa membuka ladang di hutan ini, ujar Sudiro yang sontak membuat Nyai Sukma Ayu murka. Tubuh Nyai Sukma Ayu pun lalu berubah menjadi dua. Salah satu sosok yang muncul adalah sosok yang sering disebut dengan nama Nyai Cenil. Walaupun kekuatan Nyai Sukma Ayu dan juga Nyai Cenil masih di bawah Barogo, tapi sepertinya tidak akan mudah mengalahkannya di daerah kekuasaannya itu. Dalam sekejap mata, berbagai makhluk gaib pun kembali datang mengepung Sudiro. Apa yang bisa dilakukan? Seorang manusia di tengah ratusan makhluk gaib berkekuatan tinggi seperti kami ini, anak muda, ujar Nyai Sukma Ayu yang merasa jumawa dengan pasukan kerajaannya yang telah mengepung Sudiro malam itu. Sudiro pun hanya membalas kesombongan yang telah ditunjukkan Nyai Sukma Ayu dengan senyuman. Tapi di balik itu Sudiro sudah selesai membaca rapalan ajian pemanggil yang dengan cepat mengundang makhluk-makhluk gaib berkekuatan tinggi yang pernah menjadi perewangan dari Sudiro, serta ada beberapa yang memang masih ingin ikut Sudiro sebagai perewangnya. Aku rasa 10 makhluk gaib yang baru saja tiba cukup untuk menyapu alas mati dan menghidupkannya kembali menjadi lahan pertanian warga desa sekitar, ujar Sudiro yang juga sudah bersiap dengan ajian Sindung Geni yang memang telah menjadi ajian andalannya. Bagaimana, Nyai? Apa kau ingin istanamu kuhancurkan malam ini? Imbu Sudiro sambil tersenyum. Tanpa berkata-kata lagi, Nyai Sukma Ayu pun memanggil salah satu pasukannya untuk membawa Sukma Sri Kanti keluar dari dalam istananya. Sebuah pilihan yang baik, Nyai Ayu, celetuk Gatra Parawira, sosok jin bertubuh besar yang memiliki kekuatan besar itu. Betul, Kang Mas. Itu juga karena kehadiranmu di sini, kau membuatku terpesona, Kang Mas, balas Nyai Sukma Ayu sambil mengerlingkan matanya dan menggigit ujung bibirnya. Aku tidak akan tergoda dengan rayuanmu itu, Nyai, karena aku tahu wujud aslimu, kau adalah makhluk yang lebih tua dari nenekku, Nyai, ujar Gatra Prawira yang malah mengejek Nyai Sukma Ayu. Nyai Sukma Ayu yang terlihat sangat kesal pun hanya diam sambil menahan amarahnya. Dia tahu jika dia harus bertempur malam ini, dia akan mengalami kekalahan telak yang akan mengancam kerajaan kecilnya. Inikah wanita yang kau cari itu, anak muda? Tanya Nyai Kanti sambil menunjukkan Sukma Sri Kanti yang terlihat sangat cantik sekali malam itu. Betul, Nyai, balas Sudiro singkat. Pergilah, Kanti. Kau aku bebaskan malam ini. Aku tidak percaya jika nasib baik menghampirimu di saat kau sudah berada di bawah kekuasaanku, ujar Nyai Sukma Ayu sambil meminta pengawalnya untuk mengantar Sukma Sri Kanti kepada Sudiro. Ki Madya, aku minta tolong antarkan Sukma perempuan ini ke tubuhnya, biar Ki Blarak yang mengantarmu dan juga Ki Sandi akan menemanimu, ujar Sudiro kepada para jin yang masih terikat dengannya. Bukankah itu jin bodoh milik dukun keparat itu? Kakek tua, kenapa bisa kau berada di wilayahku saat ini? Ujar Nyai Sukma Ayu yang menjadi murka ketika melihat Ki Blarak atau Kala Ireng tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Sudiro. Jika kau memiliki dendam kepada dukun sakti bernama Barogo itu, maka dendammu sudah aku tuntaskan tadi, Nyai. Aku telah menghabisi dukun sakti itu dan juga makhluk peliharaannya yang memiliki kesaktian tinggi itu, ujar Sudiro yang sontak membuat Nyai Sukma Ayu terperajat. Jadi, memang benar, keputusan yang kuambil malam ini, kau memang sangat bijak, anak muda. Kau seharusnya mampu mengobrak-ngabrik istanaku seorang diri, tapi kau memilih memanggil jin-jin kuat yang menjadi perewanganmu untuk menggertak kami. Sungguh manusia cerdas, puji Nyai Sukma Ayu. Apa kita tidak jadi bertempur lagi malam ini, Diro? Tanya Gatra Prawira sambil menghela nafas panjang yang terdengar bergemuruh itu. Lain kali saja, Ki Gatra,
balas Sudiro sambil tersenyum ke arah jin besar yang sebenarnya sangat kesal dengan apa yang terjadi malam itu. Jika kau mau meminangku, kau tidak perlu menghancurkan istanaku, Kang Mas. Aku sangat siap jika kau ingin menjadikanku istri, ujar Nyai Sukma Ayu yang masih saja menggoda Gatra Prawira. Diam kau nenek tua. Kau tidak secantik wujudmu saat ini. Kau ini lebih tua dari nenekku, balas Gatra Prawira yang membuat Nyai Sukma Ayu langsung pergi dari tempatnya berada. Setelah dapat menyelesaikan urusan di Alas Mati tanpa bertempuran, Sudiro pun segera melesat menuju ke rumah Pak Noto. Karena masih ada hal yang ingin ditanyakan kepada Sri Kanti dan juga ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Keesokan harinya setelah melihat keluarga Pak Noto kembali bahagia dengan pulihnya kondisi Sri Kanti, Sudiro pun meminta izin kepada Pak Noto untuk melepas tanda gaib yang telah dipasang Nyai Sukma Ayu di bagian tubuh Sri Kanti. Sudiro menjelaskan jika awalnya Sri Kanti memang akan ditumbalkan oleh seseorang yang merasa sakit hati kepadanya. Ada seorang pemuda yang merasa sakit hati kepada Sri Kanti. Pemuda itu nekat masuk ke Alas Mati lalu melakukan ritual di sana dan mandi di sendang keramat tempat Nyai Sukma Ayu berada. Setelah dapat bertemu dengan Nyai Sukma Ayu, pemuda itu pun langsung meminta kekayaan dengan jalan menukar jiwa orang yang paling dikasihinya. Karena sebenarnya pemuda itu memang masih menyayangi Sri Kanti, hingga akhirnya Nyai Sukma Ayu pun menyetujuinya untuk mengambil jiwa dari Sri Kanti dan akan dijadikan budak di istananya, ujar Sudiro menjelaskan. Betul Mas, aku juga tidak menyangka jika orang yang aku sayangi akan bertindak seperti itu kepada aku, imbu Sri Kanti yang kembali menunduk penuh haru. Siapa yang kamu maksud itu, Dok? Tanya Pak Noto dan Bu Harti. Sandi, Bu. Sandilah yang menukar jiwaku dengan kekayaan yang sekarang dimilikinya, balas Sri Kanti sambil menangis. Tapi sebentar lagi kekayaan itu akan musnah, Kanti, dan pria yang kau sayangi itu akan menggantikanmu di istana Nyai Sukma Ayu, balas Sudiro menjelaskan. Tapi bagaimana Mas bisa tahu apa yang aku alami, Mas? Tanya Sri Kanti yang merasa heran dengan Sudiro. Mas Sudiro ini adalah orang yang menyelamatkanmu, Kanti. Berterima kasihlah kepada Mas Diro, sahut Pak Noto yang membuat Sri Kanti tersipu malu. Terima kasih Mas. Jika aku harus membalas semua kebaikan yang telah sampean lakukan kepadaku, maka akan aku sanggupi apapun itu, ujar Sri Kanti dengan kedua mata berkaca-kaca. Saat ini, yang terpenting aku harus mengambil lemah sirup yang ada di bagian lenganmu, Kanti. Setelah itu tugasku selesai dan aku akan kembali melakukan pengembaraanku, balas Sudiro sambil tersenyum. Setelah meminta izin untuk melakukan penarikan benda yang ditanam secara gaib oleh Nyai Sukma Ayu, Sudiro pun langsung melepaskan jarum kecil yang diisi ajian Sindung Geni. Hal itu sengaja dilakukannya karena lemah sirup yang ada di dalam tubuh Sri Kanti memang terus bergerak liar dan semakin masuk ke dalam. Maka jalan satu-satunya adalah memaksa lemah sirup tersebut untuk keluar dari dalam tubuh Sri Kanti dengan menyerangnya menggunakan ajian Sindung Geni pada jarum bersih tanpa karat yang diminta Sudiro tadi. Setelah dapat mengeluarkan lemah sirup yang akan memanggil kembali sosok Nyai Sukma Ayu itu, Sudiro pun meminta Sri Kanti untuk menceritakan bagaimana dia bisa bertemu dengan sosok Nyai Sukma Ayu atau yang lebih dikenal dengan Nyai Cendil tersebut. Seminggu sebelum pernikahannya dengan Cokro, Sri Kanti pun menemui Sandi di tempat biasa mereka bertemu, yaitu di lereng sebuah bukit yang memiliki pemandangan indah tersebut. Setelah meminta maaf kepada Sandi, Sri Kanti pun berpamitan untuk pulang. Tapi menjelang perpisahan mereka itu, Sandi pun mengucapkan kata-kata yang terdengar janggal di telinga Kanti. Akan ada hari di mana kedua orang tuamu lebih memilih hidup miskin dan mereka akan menyesal dengan keputusan yang mereka ambil, ujar Sandi kala itu. Apakah ucapan itu mengartikan jika Sandi telah menumbalkanku, Mas? Tanya Sri Kanti kepada Sudiro. Betul, Kanti. Setelah kekasihmu tahu bahwa kau menerima lamaran dari orang lain, dia langsung pergi ke Alas Mati untuk menemui sosok Nyai Sukma Ayu, balas Sudiro menjelaskan. Lalu apakah benar kau yang telah membunuh suamimu, Nduk? Tanya Bu Harti sambil mengusap air matanya. Sangat sulit untuk diceritakan, Bu. Tapi itu semua aku lakukan setelah tahu siapa Pak Samin yang sebenarnya, jawab Sri Kanti dengan tatapan mata kosong.
Setelah suasana hening sesaat, Sri Kanti pun kembali menceritakan apa yang dialaminya saat sudah tinggal di rumah keluarga Pak Samin bersama suaminya. Setelah tidak sengaja mendengar percakapan antara Pak Samin dengan Mbak Rogo, Sri Kanti pun menanyakan kebenaran hal itu kepada suaminya. Dan setelah meyakini jika memang Pak Samin berbuat keji kepada orang-orang yang meminjam modal pertanian dan usaha lain kepadanya, Sri Kanti pun memutuskan untuk menerima tawaran bantuan dari Nyai Sukma Ayu. Dan setelah dapat membunuh suaminya, Sri Kanti pun kembali pulang ke rumah orang tuanya dengan tenang. Harapan Sri Kanti untuk kembali lagi bersama Sandi pun harus pupus ketika Pak Samin yang telah mengetahui penyebab kematian anaknya yang bernama Cokro yang tidak lain adalah suami dari Sri Kanti itu. Pak Samin pun meminta kepada Mbak Rogo untuk membalas kematian putra tercintanya itu. Malam itu tiba-tiba saja ada banyak makhluk gaib yang sangat menyeramkan mengerubungi saya. Dan setelah itu datang sosok makhluk gaib bertubuh besar dengan diselimuti api di sekujur tubuhnya. Ujar Sri Kanti menceritakan pengalaman gaib yang pernah dialaminya itu. Nyai Sukma Ayu yang aku harapkan bisa membantuku ternyata malah menyerangku hingga akhirnya aku kehilangan kesadaranku dan dalam sekejap mata aku telah berada di istana miliknya. Karena Nyai Sukma Ayu yakin jika dia melawan Mbak Rogo dan makhluk gaib peliharaannya, maka dia akan mengalami kekalahan dan bahkan dapat dengan mudah dimusnahkan. Maka dari itu selagi ada kesempatan, dia membawa Sukmamu ke alamnya untuk dapat menjadikanmu budak, seperti apa yang telah dijanjikan oleh Sandi. Ujar Sudiro menambahkan cerita dari Sri Kanti. Saat ini semua telah aman, walau Pak Samin masih menyimpan dendam kepada Sri Kanti, tapi dia tidak dapat melakukan apa-apa sekarang. Ibu Sudiro menjelaskan. Tapi kenapa Pak Samin membiarkan Sri Kanti tetap hidup, Mas? Tanya Pak Noto yang masih penasaran dengan cerita dari Sudiro. Tubuh Sri Kanti yang sudah kosong sengaja diisi oleh sosok makhluk gaib yang akan menyiksa tubuh Sri Kanti secara perlahan. Hal itu adalah ide dari Pak Samin yang meminta Mbak Rogo menanam sosok jin bernama Kala Ireng. Tidak hanya menyiksa Sri Kanti, tapi Pak Samin juga mau seluruh keluarga Pak Noto mendapatkan aib besar dengan menjadikan Sri Kanti orang yang hilang kewarasannya. Balas Sudiro lagi. Lalu, apakah Pak Samin akan kembali menuntut balas kepada keluarga kami, Mas? Tanya Pak Noto yang masih merasa khawatir dengan pembalasan dari Pak Samin. Sepertinya tidak, Pak, karena Pak Samin telah menuai karmanya saat ini. Balas Sudiro dengan mantap. Saat ini semua telah kembali pulih, maka dari itu saya pamit undur diri. Dan semoga tidak akan ada lagi permasalahan yang sama seperti yang telah Bapak dan keluarga alami. Ujar Sudiro yang langsung berpamitan kepada keluarga Pak Noto. Apakah aku harus kembali kehilangan orang yang aku sayangi, Mas? Tanya Sri Kanti dengan kedua mata berkaca-kaca. Tidak, Kanti, aku yakin semua sudah aman saat ini. Balas Sudiro yang kembali menoleh ke arah Sri Kanti. Tapi mengapa sampean ingin pergi, Mas? Apakah aku tidak akan bahagia dengan orang yang aku cintai lagi? Ujar Sri Kanti yang membuat semua orang bingung saat itu. Aku mau ikut denganmu, Mas. Aku tidak mau lagi kehilangan orang yang aku cintai. Seru Sri Kanti sambil berlari ke arah Sudiro dan memeluk erat tubuh pria muda yang memang memiliki wajah tampan itu. Demi untuk menjaga kesehatan dan juga perasaan Sri Kanti, akhirnya Sudiro pun memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari di desa tempat tinggal keluarga Pak Noto. Mbah Jono yang merasa jika Sri Kanti memang ingin hidup bersanding dengan Sudiro pun meminta kepada Sudiro untuk tinggal beberapa hari di rumahnya. Mbah Jono berpikir akan membujuk Sudiro agar mau menikahi Sri Kanti suatu saat nanti. Selain itu, Mbah Jono pun memiliki sedikit permasalahan dengan beberapa warga desa yang mendatanginya untuk meminta Mbah Jono mengusir hama tikus yang ada di ladang mereka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.